Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Untuk pelajaran kita hari ini, kita sudah memasuki bab kedua, yakni ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Asmaul Husna. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan Asmaul Husna subbab kedua ini yang kita bahas ada 4 asma. Yang pertama ada Al-Hafiz yang artinya Allah Maha Memelihara. Yang kedua ada Al-Wali yang artinya Allah Maha Melindungi. Yang ketiga ada Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Dan yang keempat ada Al-Khabir yang artinya Allah Maha Teliti. Baik, akan kita uraikan satu persatu ya. Sudah siap semuanya? Sebelum kita membahas 4 Asmaul Husna yang menjadi materi kita hari ini, kita ketahui dulu seputar pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari 2 kata. Yang pertama asma yang artinya nama, dan yang kedua husna yang artinya baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau baik. Adapun jumlahnya, Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Sebelum kita mengetahui pengertian Al-Hafiz, coba perhatikan gambar di samping. Kita ketahui di situ ada langit, ada gunung, ada pepohonan, ada sungai, ada rerumputan, dan lain sebagainya. Kira-kira anak-anak tahu nggak siapa yang memelihara itu semua? Betul, yang memelihara itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengertian Al-Hafiz adalah Allah Maha Memelihara atas segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Allah memelihara segala sesuatunya agar tidak rusak dan goyah. Allah memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Karena apa? Kita nanti pasti akan menghadapi yang namanya kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat inilah semua amal kita ditentukan, akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafid. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Adapun bukti Allah Maha Memelihara atas segala sesuatu, yang pertama, Allah memelihara langit dan bumi. Allah memelihara hambanya dari segala macam musibah. Allah juga memelihara rezeki manusia. Allah memelihara amal ibadah hamba-hambanya. Kita mempelajari pengertian Al-Hafiz dan juga bukti bahwasanya Allah itu Maha Pemelihara. Yang kita pelajari selanjutnya yaitu meneladani Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara meneladani Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, dengan kita rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan maupun menanami pohon kembali. Yang ketiga, memelihara kedamaian dengan cara mengedepankan sikap toleransi antar sesama. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan sesama, yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah maupun insaniyah. Yang kelima, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Anak-anak hebat, masih semangat ya? Baik, selanjutnya yang kedua ada al-wali. Sebelum kita mengetahui pengertian al-wali, coba perhatikan gambar di samping. Terlihat ada dua anak yang sedang berdoa. Kira-kira mereka berdoa sedang meminta apa ya? Pasti banyak hal yang diminta. Salah satunya yaitu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian al-wali. Al-wali artinya Allah Maha Melindungi. Allah Maha Melindungi semua makhluk dari kerusakan, dari kejahatan, maupun dari musibah dan bahaya. Al-wali juga dapat diartikan Allah Maha Menguasai. Artinya, Allah menguasai segala urusan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Bahwasanya Allah itu Maha Melindungi kepada semua makhluknya. Apa yang buktikan? Adapun bukti Allah Maha Melindungi yang pertama, Allah pasti akan melindungi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah juga pasti akan memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Yang ketiga, kita diberkahi kesehatan jasmani maupun rohani, itu juga salah satu bentuk lindungan Allah kepada kita. Yang keempat, kita dihindarkan dari segala macam musibah dan bahaya, itu juga termasuk bentuk perlindungan Allah kepada kita semua. Maka dari itu anak-anakku semuanya, supaya kita selalu mendapat lindungan dari Allah, marilah kita senantiasa rajin untuk berdoa, rajin untuk memohon, rajin untuk meminta kepada Allah supaya dilindungi dari segala macam mara bahaya. Setelah kita mengetahui pengertian al-wali dan juga bukti bahwasanya Allah itu Maha Melindungi, selanjutnya yang kita pelajari adalah meneladani al-wali dalam kehidupan sehari-hari. Adapun caranya yang pertama, kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Karena apa? Karena memohon perlindungan kepada selain Allah itu disebut dengan perbuatan syirik. Adapun orang yang melakukannya disebut dengan orang musyrik. Perilaku yang kedua yaitu melindungi kesehatan dengan cara rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang bergizi. Yang ketiga yaitu melindungi keluarga dari segala macam bahaya yang akan datang mengancam keluarga kita. Yang keempat, menegakkan kebenaran untuk melindungi orang-orang yang terzolimi. Yang kelima, melindungi saudara, teman yang teraniaya atau yang mendapat musibah. Kita harus sikap menjadi penolong terdepan, menjadi pelindung terdepan untuk orang-orang yang tertindas. Yang keenam yaitu melindungi diri saat berkendara. Melindungi diri saat berkendara itu sudah menjadi kewajiban kita ya anak-anak. Apalagi ketika di jalan raya itu banyak sekali bahaya-bahaya yang akan datang mengancam kita kalau kita tidak berhati-hati. Adapun cara melindungi diri kita saat berkendara, yang pertama, kita tidak boleh menggunakan kecepatan tinggi. Yang kedua, harus menggunakan helm untuk melindungi kepala kita. Yang ketiga, harus membawa kelengkapan, yaitu membawa SIM, surat izin mengemudi. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu al-alim. Sebelum kita mengetahui pengertian al-alim, coba anak-anak perhatikan gambar di samping.
itu bisa kita lihat ada beberapa siswa yang sedang belajar di kelas bersama gurunya. Kira-kira anak-anak tahu nggak? Kalau kita sedang belajar, kita itu sedang mencari apa? Ya betul, sedang mencari ilmu pengetahuan. Nah, pada Al-Alim ini nanti ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Pengertian Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, artinya ghaib, serta segala sesuatu yang nantinya akan terjadi, Allah pun sudah mengetahuinya. Allah juga mengetahui segala yang ada di langit maupun di bumi. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuan Allah juga tidak didahului oleh kejahilan, serta pengetahuan Allah tidak diakhiri dengan adanya lupa. Kalau kita sebagai manusia biasa terkadang masih dibarengi dengan lupa. Selanjutnya, pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka antal alimul hakim, yang artinya sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Bukti Allah maha mengetahui yang pertama, adanya Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang segala sesuatu yang sudah terjadi maupun belum. Ini menjadi bukti yang pertama bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Yang kedua, Allah maha mengetahui akan datangnya hari kiamat dan gambaran hari kiamat. Kira-kira ada nggak manusia yang tahu kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Alim dan juga bukti bahwasanya Allah maha mengetahui, yang kita pelajari yang selanjutnya yaitu meneladani Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh, mencari ilmu pengetahuan, dan meninggalkan yang namanya sikap bermalas-malasan. Karena sesungguhnya sikap bermalas-malasan itu adalah sikapnya syaitan. Yang kedua, tidak bersikap sombong meskipun pandai. Jadi, walaupun kita sudah pandai, kita sudah memiliki banyak ilmu pengetahuan, kita harus tetap mengedepankan yang namanya adab. Kita tidak boleh berperilaku sombong. Karena sesungguhnya adab itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Yang ketiga, saling berlomba dalam kebaikan atau yang disebut juga dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat yaitu mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, sedikit maupun banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, sebisa mungkin harus kita sampaikan kepada orang lain, harus kita ajarkan kepada orang lain. Untuk supaya apa? Supaya ilmu yang kita miliki itu bermanfaat dan juga bisa dirasakan oleh orang lain yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Yang kelima yaitu gemar membaca agar cakrawala pikiran terbuka. Dan yang keenam, gemar berdiskusi untuk bertukar pendapat. Dengan kita gemar berdiskusi, kita akan mendapatkan banyak sekali ide, banyak sekali gagasan baru yang keluar dari pendapat teman kita.
Jadi pendapat teman kita yang baik itu bisa kita adopsi untuk kita bisa memecahkan sebuah persoalan. Oke, lanjut ya. Masih semangat kan tentunya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada al-khabir. Sebelum kita ketahui pengertian al-khabir, coba perhatikan gambar di samping. Terlihat ada sosok detektif sedang mencari jejak kaki pelaku kejahatan. Nah, dari sini dapat kita korelasikan kalau al-khabir nanti itu akan membahas tentang hal-hal ketelitian. Ya. Pengertian al-khabir. Al-khabir artinya maha mengetahui sampai ke detail-detailnya atau yang disebut dengan maha teliti. Allah mengetahui segala kebenaran serta memiliki pengetahuan yang luas terhadap makna dan kualitas segala sesuatu. Allah juga maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat sembunyi atau batiniah. Jadi yang tidak terlihat pun Allah maha teliti. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala naba'aniyal alimul khabir. Yang artinya, Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Selanjutnya, bukti Allah maha teliti. Yang pertama, Allah maha teliti terhadap sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Jadi yang terlihat maupun tidak terlihat, Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Yang kedua, Allah bisa mengetahui isi hati manusia, apakah itu jahat maupun baik. Dan Allah juga mampu mengetahui kejahatan yang akan datang dari dalam diri manusia. Yang ketiga, kita tidak bisa menyembunyikan apapun karena Allah maha teliti terhadap segala sesuatu. Setelah kita ketahui pengertian al-khabir dan juga bukti bahwasanya Allah maha teliti, selanjutnya yang kita pelajari yaitu meladani al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang pertama yaitu dengan cara kita senantiasa taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyombongkan diri di muka bumi ini. Yang ketiga, kita harus senantiasa berada di jalan Allah untuk mencari keridhoannya. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Yang kelima yaitu senantiasa berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan teliti dalam bertindak. Dan yang keenam yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah maupun sesama. Itu adalah beberapa perilaku yang dapat kita lakukan dalam meneladani al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Hai, masih semangat ya semuanya? Oke, sebagai penambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran tentang Asmaul Husna. Dari awal hingga akhir pembelajaran kita hari ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, Asmaul Husna dapat kita artikan nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Yang ketiga, Al-Hafiz artinya Allah maha melihara semua alam semesta beserta isinya. Yang keempat, Al-Wali artinya Allah maha melindungi semua makhluk dari kerusakan. Yang kelima, Al-Alim artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang itu terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan yang keenam, Al-Khabir
Artinya Allah maha teliti atas segala sesuatu, baik yang bersifat zahir maupun batin. Oke anak-anakku yang soleh-solehah, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada session berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.